Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa perang dagang global yang terus memanas ini membawa dampak yang cukup signifikan untuk Indonesia, baik dari sektor perdagangan, investasi dan juga ekonomi nasional. Dan seperti diketahui pemirsa bahwa Indonesia ini merupakan negara dengan ekonomi terbuka sehingga sangat bergantung pada ekspor komoditas seperti batu bara, karet dan juga bahan manufaktur. Lantas seperti apa DPR RI melihat fenomena ini pemirsa? Kita akan berbincang dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, yakni Bapak Fatih dari fraksi Demokrat. Baik Pak, terkait dengan fenomena perang dagang global yang semakin memanas saat ini, dari DPR RI sendiri seperti apa Pak? Kami senantiasa memberikan advice, memberikan masukan bahwa terkait dengan perang tarif ini, cara yang paling baik, yang paling cocok untuk kita lakukan reaksi ataupun respon adalah melalui dialog. Dan ini sudah dilakukan. Saat ini juga pemerintah seperti kita ketahui sedang berada di Amerika Serikat untuk melakukan upaya perundingan, upaya diplomasi, sehingga diharapkan ke depannya terkait dengan pengenaan tarif tambahan ini bisa mudah-mudahan dibatalkan. Menurut Bapak nih langkah-langkah apa nih yang dalam waktu dekat ini dapat dilakukan untuk mendorong pemerintah membuka pasar ekspor baru di tengah situasi global yang nggak menentu ini Pak? Selain dari upaya diplomasi, betul kita pun melakukan upaya alternatif lain, yaitu dengan cara membuka pasar alternatif ataupun membuka pasar baru. Seperti kita ketahui, memang Amerika Serikat ini menempati urutan kedua ekspor kita, walaupun sebagian besar adalah sumber daya alam, komoditas sumber daya alam. Namun demikian, kami menyampaikan kepada pemerintah agar menjadikan pengenaan tarif ini sebagai momentum bagi pemerintah. Jangan hanya kita panik, tetapi ini harus dijadikan sebuah semangat bagi kita untuk kemudian mencari salah satunya pasar alternatif gitu. Jadi jangan dipandang ini sebagai sebuah tragedi ataupun malapetaka, tetapi ini harus kita pandang sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk bisa memulai, mumpung negara-negara lain juga sekarang sedang agresif. Artinya bukan hanya Indonesia saja yang sedang mencari pasar alternatif, tetapi negara-negara lain, Uni Eropa yang kita ketahui sebagai sekutu Amerika Serikat juga sekarang dengan agresif, bahkan melakukan komunikasi bilateral beberapa kali dengan Indonesia sebagai upaya itu. Sehingga yang sedang mencari lawan untuk pasar alternatif bukan hanya kita, tetapi negara-negara lain yang terkena tarif juga melakukan upaya serupa. Jadi diharapkan ini merupakan sebuah momentum yang baik, sehingga kalau beberapa negara sama-sama mencari pasar alternatif tentu akan ketemu kan. Terakhir nih Pak, dari DPR RI sendiri terutama Komisi 11 ini kan ada mendorong penyusunan kebijakan untuk perlindungan terhadap industri dalam negeri nih Pak, mengingat seperti ini nih kondisi industri saat ini. Ya, jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah membahas bagaimana metode lain. Seperti kita ketahui juga bahwa kemarin pemerintah menyampaikan akan ada evaluasi terkait dengan peraturan TKDN, kemudian terkait dengan peraturan impor. Tujuannya adalah sehingga tidak ada kartel. Jangan sampai pembatasan impor ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu menjadi sebuah praktek kartel yang pada akhirnya juga merugikan. Nah, sekarang kami melakukan upaya adalah bagaimana produk-produk ekspor itu walaupun kita buka izin ataupun kerannya, tetapi tetap akan ada pengenaan-pengenaan tertentu, misalnya dengan penambahan pajak ataupun tarif kan gitu. Sah-sah saja sebetulnya. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Fatih, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Demokrat terkait dengan kondisi saat ini dampak dari
perang dagang global yang terjadi saat ini pemirsa. Dan tadi disampaikan oleh Bapak Fatih bahwa ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk membuka peluang-peluang baru, bukan merupakan hambatan, melainkan ini adalah peluang baru untuk membuka pasar alternatif lain, untuk mencari peluang lain. Dan tadi juga disampaikan bahwa Indonesia saat ini juga masih terus melakukan hubungan-hubungan yang baik dan juga melakukan upaya-upaya diplomasi terhadap negara-negara yang memberlakukan peningkatan tarif seperti Amerika Serikat untuk melakukan kerjasama yang lebih baik ke depannya. Dan pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Nazia Sudirja kembali ke studio.